Halo teman-teman, balik lagi di channel ini, tempatnya ngobrol santai tentang peternakan, usaha, dan kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, aku mau bahas topik yang penting banget nih, tapi jarang dibahas sama orang. Kenapa sih kebanyakan peternak di Indonesia itu usianya sudah di atas 40 tahun? Kok kayaknya yang muda-muda jarang banget ya kelihatan? Apakah karena peternakan itu udah nggak menarik? Atau apakah anak muda udah males? Atau ada alasan lain? Yuk kita sekarang bahas bareng-bareng. Kalau kita lihat data di lapangan, lebih dari 90% peternak di Indonesia saat ini usianya di atas 40 tahun. Bahkan banyak yang udah 50 atau sampai 60 tahun ke atas. Kok bisa? Apa peternakan itu memang khusus buat orang tua? Tentu enggak dong. Itu tanda kalau regenerasi peternak kita itu lagi seret banget. Sekarang anak-anak muda banyak yang lebih tertarik kerja di kota, kerja kantoran, bisnis online, jadi konten kreator, bahkan ngelamar jadi pegawai negeri. Banyak yang lihat peternakan itu nggak keren. Mereka mikir peternakan itu capek, panas, kotor, dan masa depannya nggak jelas. Padahal peternakan itu adalah tulang punggung penyedia pangan. Tanpa peternak, kita mau makan telur, daging, dan susu itu dari mana coba? Banyak juga yang menganggap peternakan itu kerjaan kampungan. Harus bangun pagi, angkut pakan, bersihin kandang, berurusan sama bau kotoran, dan capek seharian. Padahal peternakan sekarang udah mulai modern loh. Ada yang pakai sistem otomatis, ada yang pakai smart farming, dan bahkan udah ada peternakan yang bisa dipantau lewat HP. Kalau mindset ini nggak diubah, anak muda bakal makin jauh dari dunia peternakan. Anak muda sering mentok di modal. Mereka mikir peternak tuh butuh lahan luas, butuh uang banyak buat beli bibit, pakan, dan untuk bangun kandang. Padahal sekarang banyak cara untuk mulai dari kecil. Misalnya, mulai dari beberapa ekor dulu, sistem kemitraan, atau patungan bareng teman. Kuncinya tuh mulai aja dulu, jangan kebanyakan takut sama modal. Banyak juga yang mau mulai beternak tapi bingung, ilmunya dapat dari mana. Kadang pelatihan peternakan tuh jarang, bahkan susah diakses anak muda. Tapi sebenarnya sekarang udah gampang banget. Kamu bisa belajar dari YouTube, TikTok, Instagram, bahkan bisa ikut webinar atau pelatihan gratis online. Ilmu peternakan sekarang udah terbuka lebar, tinggal kamu mau nyari atau enggak. Ini nih yang sering kejadian. Banyak orang tua yang udah jadi peternak sukses, tapi anaknya nggak mau nerusin. Anaknya milih kerja di kota atau malah ogah balik ke kampung. Padahal usaha yang udah jalan itu bisa jadi peluang gede banget. Kalau nggak diterusin, bisa-bisa usaha itu mati. Sayang banget kan kalau kita udah punya privilege kayak gitu. Sosialisasi tentang peternakan juga kadang nggak nyampe ke anak muda. Sekolah jarang ngasih materi yang bikin peternakan kelihatan menarik. Kalaupun ada, biasanya terlalu teori, kurang praktek, dan jarang yang ngajak anak muda buat nyoba langsung. Kalau edukasinya dibikin seru, bisa kolaborasi sama teknologi, aku yakin bakal banyak kok anak muda yang mau nyoba beternak. Yang perlu kalian tahu, peluang di dunia peternakan itu masih gede banget. Kebutuhan daging, telur, susu itu terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dan tahu nggak, di era sekarang, peternakan bisa banget digabung sama teknologi. Kamu bisa jadi peternak modern, bisa jualan online, bisa bikin konten edukasi sambil ternak, bisa jual produk olahan peternakan lewat media sosial. Bahkan kamu bisa bikin peternakan jadi keren, bisa jadi inspirasi buat anak muda yang lainnya. Jadi intinya gini, kenapa 90% peternak sekarang usianya di atas 40 tahun? Karena anak mudanya belum berani masuk. Karena banyak yang salah paham tentang dunia peternakan. Karena kadang nggak dapat dukungan, nggak dapat akses ilmu, dan keburu takut soal modal. Padahal yang muda itu justru harusnya yang paling semangat. Kita bisa bawa peternakan jadi lebih modern, lebih keren, dan lebih untung. Kalau kamu tertarik terjun ke dunia peternakan, yuk mulai sekarang. Nggak perlu nunggu punya lahan gede, mulai dari kecil dulu. Mulai dari belajar dan mulai dari nyoba.
Dan jangan lupa ya, kalau kamu suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Biar aku makin semangat bikin video peternakan lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau pengen sharing, tulis di kolom komentar. Aku tunggu ceritamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam belajar beternak.